Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Asnafikasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang. Dalam video kali ini, saya akan membagikan aksi nyata diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya lakukan dalam bentuk webinar. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat bertatap muka secara online pada webinar tentang sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Uli. Tapi sebelum itu saya ada sedikit pantun. Di Palembang ada Jembatan Ampera. Jembatan Ampera berdiri megah, di bawahnya Sungai Musi yang indah. Sebelum kita memulai webinar kita, marilah bersama-sama kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin memperkenalkan sedikit tentang pemateri kita atau pembicara kita pada malam ini. Malam ini kita akan berjumpa dengan Ibu Uli Asnafikasari SPD. Beliau merupakan guru di SD Negeri 19 Palembang dan Ibu Uli merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 ya Ibu Uli. Baik, kita langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Uli untuk menyampaikan materi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada Ibu Uli kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Devi Farisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Saya tahu kesibukannya luar biasa pasti. Masih menyempatkan diri untuk berbagi, berdiskusi bersama di sini. Pertama dan yang utama adalah kita menjadikan bersyukur kehadirat Allah. Semoga acara webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar. Saya tahu pasti Bapak Ibu pengalamannya banyak yang lebih dari saya sebenarnya. Saya juga agak minder sebenarnya untuk menyampaikan ini. Tapi ini adalah salah satu mungkin untuk mengingat kembali Bapak Ibu ya. Kemudian salah satu juga tugas saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak. Kebetulan saya ikut yang sudah disampaikan Ibu Devi tadi, saya ikut yang angkatan 11 seperti itu. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan atau saya imbaskan itu mengenai budaya positif di sekolah. Saya izin share ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, boleh, belum. Oh, belum ya. Berarti konsentrasi banget ya Pak Ebi ya. Saya suka belajar, boleh. Oh iya, saya lupa Bapak yang luar biasa sekali belajarnya. Sebentar. Sudah muncul, sudah muncul. Baik, terima kasih. Bentar. Baik, saya akan menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Ini lumayan banyak yang akan kita bahas Bapak Ibu ya mengenai budaya positif. Ini ada setidaknya 6 budaya positif yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama itu perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama kita sudah kenal
kita ilusi guru mengontrol murid, kemudian kita dulu percaya bahwa kritikan itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kita juga percaya dulunya mungkin semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu untuk paradigma yang ilusi kontrol. Nah, sekarang memang yang kita canangkan adalah kita harus beralih ke budaya positif ini. Kenapa budaya positif? Karena suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, seperti itu ya. Saya juga yakin beberapa Bapak Ibu guru sudah banyak sekali menerapkan untuk yang situasi yang menyenangkan, kemudian belajar yang tanpa beban, itu seperti apa. Mungkin nanti kita akan berbagi apakah sesuai dengan yang akan kita bahas, seperti itu ya. Jadi budaya positif ini adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik ini menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab tentunya. Baik, untuk disiplin positif yang pertama nanti kita bahas adalah setelah paradigma itu ada disiplin positif. Ini disiplin positif ini pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi tanpa kekerasan, tanpa adanya ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif untuk antara guru dan peserta didik. Kemudian peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menambahkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Kemudian yang terakhir itu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman ya. Bahkan kita kan sering kasih reward seperti itu ya. Sini akan kita bahas secara lebih detail lagi. Jadi diharapkan disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebijakan, yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari, yang sedang kita gadang-gadangkan di kurikulum Merdeka ini. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru kita memang beberapa mungkin lupa, bahkan kita juga punya kebutuhan dasar. Bahkan kita menghukum anak ataupun kita sama anak, kita lupa kenapa alasan inilah yang akan kita bahas nanti. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5. Pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan atas kemampuan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi pada kebutuhan dasar manusia ini kadang kita kalau sama murid ya Bapak Ibu ya, mungkin kita lupa untuk menanyakan, misalkan contoh saja, misalkan dia telat sekolah, kenapa dia telat sekolah, kita lupa bertanya, mungkin kita langsung ngejudge ya, padahal mungkin dari jawaban dia itu kita tahu kenapa sampai dia telat, ataukah karena beberapa 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi dari anak tersebut, atau case yang lain atau permasalahan yang lain, kita lupa bertanya kepada anak, atau kita lupa untuk mencari tahu kenapa anak ini bisa berbuat melakukan kesalahan ya, seperti itu, ada alasannya di balik itu. Nah, alasan 5 inilah yang perlu kita tahu sehingga kita tahu untuk menyikapinya nanti, seperti itu. Kemudian kita beralih ke motivasi perilaku. Jadi motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi seorang ini kadang anak-anak itu kadang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, jadi murid melakukan disiplin karena takut dihukum nih. Banyak yang sebenarnya anak itu dihukum nurut sama kita nih karena apa? Seperti itu ya. Kadang anak kalau dihukum itu ternyata dia takut sama hukumannya, seperti itu. Kemudian ada lagi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi memang anak nih mau melakukan ini karena ada reward-nya loh. Karena nanti kalau saya berbuat baik ini, nanti saya dapat ini, seperti itu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, harusnya kita di situ seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita capai.
Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada hukuman dan penghargaan. Jadi kalau hukuman itu biasanya menyakitkan, merasa tidak nyaman, pasti murid takut ya. Murid menyembunyikan kesalahan, kemudian memaksa murid menjadi rendah diri, seperti itu. Biasanya itu kalau hukuman. Tapi saya yakin untuk Bapak Ibu guru hebat yang sedang bergabung ini pasti jarang ya untuk menerapkan hukuman. Kemudian ada yang sistem penghargaan. Kenapa di sini di penghargaan tidak begitu efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Ini yang akan kita bahas. Kenapa kalau kita kasih penghargaan ternyata ada dampak negatifnya seperti itu. Ternyata bisa mematikan kreativitas loh, separah itu begitu Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi, ini konsep diselipin dengan identitas sukses ya Bapak Ibu ya. Jadi ada konsekuensi, di sini ada restitusi. Ini yang akan kita bahas juga secara mendalam nanti. Ini konsekuensi, kalau konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Jadi kalau misalkan kita sudah menerapkan aturan biasanya, anak sudah sadar akan apa yang dia dapatkan nantinya. Kalau dia berbuat ini nanti hukumannya seperti ini. Ternyata juga bukan tidak efektif ya Bapak Ibu ya, tapi memang banyak juga kekurangannya. Salah satunya adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian murid menghormati peraturan aja, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini perbedaannya. Kalau untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya, Bapak Ibu ya. Mungkin saya pun kadang juga masih ada ya, walaupun sekarang sudah sangat-sangat mengurangi untuk hukuman ini ya. Ternyata sebegitu parahnya, jadi anak atau murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah Bapak Ibu dari pihak guru yang memberikan. Kemudian hukuman ini juga diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana. Jadi kalau hukuman tadi itu kadang tidak terencana ya, bukan kadang lagi, memang tidak terencana. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya yang akan diterima apa. Jadi kalau misalkan dia telat itu apa, biasanya sudah tahu begitu ya. Kalau untuk restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan begitu. Nanti untuk restitusi kita bahas lagi secara lebih mendalam. Kemudian ini membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau mungkin biasanya saya tidak tahu ya, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang membentuk keyakinan kelas di kelasnya? Ada mungkin? Suara saya terdengar Bapak Ibu? Dengar, Bu. Oke. Keyakinan kelas mungkin belum ya. Baik, keyakinan kelas ini mungkin ada sedikit perbedaannya dengan dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas ini murid juga ikut serta dalam menentukan apa kesepakatan kelas kita. Jadi seperti itu. Kalau ini saya sudah menerapkan ya. Jadi yang pertama itu anak-anak berdiskusi dulu. Jadi kita kasih itu arahan untuk anak-anak aturan apa yang akan mereka terapkan di kelas seperti itu. Boleh request sebenarnya ya, boleh mereka menulis ya, boleh 1, boleh 2. Kalau kemarin saya hanya memberikan 2 saja ya, kemudian ditempel dalam satu kertas. Sebenarnya untuk metodenya
boleh beragam ya Bapak Ibu ya untuk keyakinan kelas ini. Setelah menempelkan keyakinan kelas, baru kita bahas untuk diganti kalimatnya menjadi kalimat positif seperti itu. Jadi barulah didapat keyakinan kelas ini yang akan kita jalankan selama pembelajaran seperti itu. Nah, ini contoh lain keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan hormat, ya kalimatnya ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain seperti itu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Hampir sama dengan classroom rules nggak Bu Uli itu ya? Ya, classroom rules, tapi kan kalau classroom rules itu dia lebih ke aturan. Ini keyakinan ya. Jadi kalau classroom rules itulah tadi yang saya bilang kalau keyakinan kelas ini murid juga dilibatkan dalam pembuatannya. Kalau rules atau peraturan itu kan kadang kita sendiri ya. Sepertinya hampir seluruh kalau peraturan itu dari sekolah atau enggak dari gurunya seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, ada teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, sama manajer. Jadi mungkin ini gurunya suka menghukum. Mungkin Bapak Ibu mari kita introspeksi diri, mari kita coba renungkan lebih banyak cenderung kemana kita sebagai seorang guru. Apakah kita guru yang suka menghukum? Apakah kita guru yang menerapkan sebagai teman? Kemudian ada guru yang pembuat rasa bersalah, ya, pemantau, dan yang terakhir manajer. Untuk memahami kita simak video berikut ini. Dengar suaranya Bapak Ibu? Suaranya nggak ada Bu Uli Nggak di ada videonya. suaranya, Bu. Oh, nggak ada ya? Oke, karena tidak ada, mungkin harus saya jelaskan saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau penghukum sudah pastilah semuanya tahu ya Bapak Ibu ya. Kita sering tiba-tiba hukum anak karena dia ada salah seperti itu ya. Kemudian ada ini yang saya rasa mungkin banyak guru-guru yang merasa nyaman di posisi kontrolnya sebagai teman. Jadi murid itu kita posisikan sebagai teman. Jadi ini memang ada plus minusnya. Semuanya ada plus minusnya Bapak Ibu. Nah, teman ini mungkin bagi yang lain, oh anak lebih dekat dengan kita. Tapi akibat dari itu mungkin murid-murid hanya dekat dengan kita, tapi tidak dengan guru lain ya. Ini sepertinya untuk guru-guru banyak ya. Pak Ebi mungkin lebih ke teman nggak sih Pak Ebi? Ya, saya lebih ke teman, Bu. Jadi minusnya itu kalau saya alami di kelas, anak-anak tuh hanya hormat dengan saya, tapi dengan guru lain dia tidak hormat, gitu, Bu. Nah, Yang saya itu yang alami di kelas. nah, itu yang harus kita minimalisir ya Pak Ebi ya. Jadi jangan bangga sebenarnya. Bagaimana kalau kita juga harus menanamkan ya Bapak Ibu ya sama murid bahwa kita harus hormat sama semua guru. Kita harus dekat juga dengan seluruh guru, tidak hanya kita saja. Jadi jangan berbangga hati dulu Bapak Ibu ya kalau misalkan anak-anak atau murid kita itu dekat dengan kita tapi dia tidak menghargai dengan guru lain, itu juga berarti ada yang bermasalah dengan pengetahuannya atau dengan karakter baiknya tadi. Jadi untuk budaya positifnya berarti belum maksimal seperti itu. Atau kemudian ada guru yang pembuat rasa bersalah. Ini biasanya untuk kita udah capek ya dengan kita udah nasehatin, kita udah iniin sama anak-anak gitu ya, kita udah kasih tahu tapi anak-anak ini misalkan masih melakukan kesalahan. Jadi biasanya kalau kalimatnya biasanya kamu nih gimana sih nak, ibu kamu nggak kasihan apa nak gitu. Biasanya pembuat rasa bersalah ya. Jadi anak-anaknya nih dengan kita berbuat itu anak-anak rasa bersalah, ya ibunya sedih deh, ya ibunya ini deh gitu ya. Jadi kayak misalnya kita bilang, nak gimana nak apa namanya
peraturannya kan sudah seperti ini loh, kok nggak dijalankan, kurang apa. Atau bahkan yang lebih parah ya, anak-anak itu jadinya ngerasa bersalah, jadi psikis anak yang terganggu ya, jadi psikis anak yang ya ibunya kasihan gitu ya, dia akan terpikir itu tanpa kita sadari bahwa anak-anak juga akan berpikir itu. Nah, kemudian untuk posisi kontrol kita sebagai pemantau ya, nah jadi ini sebenarnya agak lebih tinggi lagi ya, jadi kita hanya mantau saja, kita hanya mengarahkan seperti itu. Tapi yang lebih paling sempurna ya, walaupun pasti ada kurang, tapi yang paling tinggi adalah tingkatan guru yang sudah bisa menerapkan posisi kontrolnya itu di manajer. Jadi kita bisa untuk mengarahkan untuk anak-anak itu, dia menemukan sendiri seperti itu. Jadi kalau memantau kan kita masih, oh ini harus begini, itu masih kehendak kita ya. Tapi kalau untuk manajer ini benar-benar kita hanya mengarahkan dan anak-anak hingga sampai dia menemukan seperti itu. Itu untuk manajer. Nah, itu tadi untuk posisi kontrol. Kemudian kita lanjut ke restitusi ya. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi teori restitusi ini yang sedang kami pelajari ya di pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu, ini adalah teori dari Gosen. Kemudian ada segitiga restitusi. Jadi teori ini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, seperti itu. Jadi kita ada 3 tahapan di segitiga restitusi ini, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita harus menerapkan bahwa kesalahan itu bukan hal yang besar. Kesalahan itu adalah hal yang wajar. Jadi kita harus menerapkan ke anak bahwa kesalahan itu hal yang wajar. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nanti dari situ, dari kita sudah menstabilkan identitas mereka sudah tidak merasa yang, oh ini mau dihukum nih, gitu. Tapi karena kalau kita sudah menerapkan sudah melakukan stabilan identitas tadi Bapak Ibu, nanti akan dia sendiri yang akan bercerita kenapa permasalahannya. Jadi, oh kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, ini yang menstabilkan identitas. Jadi, untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Kita ambil contoh saja ya Bapak Ibu ya. Misalkan nih ada anak yang telat datang ke sekolah misal. Kalau mungkin dulunya kamu lagi si Randy, kamu ini terus ya yang telat, kan nggak mungkin seperti itu bahasanya. Kalau dalam menstabilkan identitas ini kita tanya dulu. Kita percaya bahwa kesalahan dia ini bukan yang buat dia ini ya. Jadi kita harus stabilkan identitas dulu. Misalkan seperti ini. Kenapa telat? Oh, bapak dulu atau ibu dulu juga pernah kok telat. Kenapa sampai telat seperti itu ya? Jadi dia udah percaya, oh wajar kamu telat gitu kan. Misalkan dia jawab nanti, "Ma Bu, ininya jauh," seperti itu ya. Saya jalan kaki Bu, apalagi untuk biasanya kalau SD ya, saya kalau SMP sepertinya sudah naik kendaraan, tapi kalau SD biasanya jalan kaki. Jalannya rumahnya lumayan jauh Bapak Ibu gitu ya. Nah, maka kita kan, oh wajar kamu telat ya. Jadi dari situ dia sudah merasa nih, oh sudah stabil nih identitas dia. Oh berarti ibu nih tahu nih kalau saya ini ada alasannya loh kenapa saya seperti ini, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah stabil baru kita validasi tindakan. Padahal kamu kalau misalkan ini padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, atau misalkan kalau tadi yang kasusnya dia telat, wah padahal kamu bisa nggak masuk aja ya. Tapi kamu memilih untuk tetap hadir walaupun telat gitu ya.
kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nanti dia dijawabnya. Jadi, oh ternyata dia tahu nih kalau ternyata telat ini salah gitu ya. Iya Bu, saya salah, saya telat, tapi karena memang saya ini jarak tempuh rumah saya jauh misalkan, atau saya tadi baru iniin adik atau bisa yang punya adik kakak ya di sekolahnya. Jadi anak tidak merasa yang oh saya ini buruk gitu enggak. Jadi semua tindakan manusia itu baik atau pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu seperti itu Bapak Ibu. Nah yang terakhir di proses ini anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita, ada apa nilai-nilai yang kita sudah kesepakati. Jadi yang tadi yang kita sudah buat keyakinan kelas tadi, mungkin kita bisa hubungkan apa nilai-nilai yang jadi kalau nanti ini gimana kalau dia menemukan solusi sendiri nanti dari situ. Jadi gimana biar nggak telat nanti gimana. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk segitiga restitusi. Ini terdengar nggak Bapak Ibu ya suaranya? Terdengar Ibu Uli, tapi ada hilang-hilang suaranya. Oh iya. Ada boleh ada. Ini ya. Ini praktek saya yang Duh. Sorry. Aduh. Sorry ya Bapak Ibu ya. Kita dengar. Suaranya terdengar nggak Bapak Ibu ya? Tidak ada suaranya. Tidak ada. Oh, Tidak terdengar suaranya Bu Uli. Videonya jalan tapi nggak ada suara. Oh, baik. Jadi untuk menstabilkan titis ini adalah contoh kasus 1 ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada ini kasusnya membuli teman, dia sedang membuli teman. Jadi ini diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama yang menstabilkan identitas ini gurunya juga setelah dipanggil ya tentunya Bapak Ibu ya. Jadi gurunya bilang, Miss tadi dapat laporan
dari teman-temannya katanya, "Kamu bully teman, padahal Miss, tahu bahwa kamu biasanya tidak pernah ya," gitu. "Kenapa bisa sampai seperti itu?" Makanya, muridnya, menjawab, eee, dia menjawab, kenapa dia sampai ngebully teman gitu. Nah, ini untuk validasi tindakan, dijawab lagi sama gurunya, "Miss tahu kamu pasti marah," karena ini tadi dia bilang kan temennya jahil sama dia. "Miss tahu, kamu pasti marah, wajar kamu marah karena kamu dijahilin," gitu, seperti itu. Jadi kita tanya lagi, apakah benar seperti itu ya. Nah, nanti dia baru dijawab sama anaknya di sini, kalau ya saya tahu saya salah Miss, tapi tadi saya, emosi seperti itu. Ini jadi secara tidak langsung anaknya sudah mengakui bahwa dirinya sudah salah. Jadi itu adalah, tahap validasi tindakan yang salah. Nah, dia di sini dia mengakui, "Saya tahu saya salah nih, tapi saya sudah ini," begitu ya. Nah, ini di tahap menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita hanya, mengarahkan seperti itu Bapak, Ibu, ya. Pertama kita di sini, saya bilang, kita menghargai dia sudah berbuat jujur ya, sudah mengatakan hal yang jujur, tidak berani mengakui kesalahan, seperti itu. Jadi kita tanya gimana, seperti itu. Jadi dia sendiri, terus kita kaitkan kalau dengan keyakinan kelas atau keyakinan kebaikan yang sudah kita tanamkan. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk kita diskusi kembali. Baik, kami Iya. persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan terkait materi kita yaitu tentang budaya positif. Kami persilahkan untuk raise hand. Boleh nanti perkenalkan nama dan asalnya dari mana. Ibu Neni, apakah Oke. memiliki pertanyaan? Kami persilahkan kepada Ibu Neni. Iya, Ibu Neni. Suaranya Silakan Ibu mungkin. Neni, boleh on cam dan juga mengaktifkan voice-nya atau suaranya. Mungkin suaranya aja nggak apa-apa, Miss. Kayaknya Miss Iya, Neni, Ibu Neni nih. baik kami persilakan. Baik, nampaknya kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Bu Lia. Itu ada Pak Doni, nampaknya sudah raise hand. Kami Oke, persilahkan kepada Pak Doni untuk memberikan pertanyaan atau pembahasan terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Dani Alfatul Hidayat, saya dari SDN 19 Palembang. Yang ingin saya tanyakan kepada Miss Uli, bagaimana caranya Miss Uli, kalau seandainya anak tersebut sudah dilakukan segitiga restitusi, tetapi masih belum dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Dan masih belum berubah. Terima kasih, Bu. Ya, Baik, terima kasih kepada Pak Doni. Satu pertanyaan lagi ya Bu Lia. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ada yang masih kurang paham. Oke, ada Ibu Yeni. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Debbie atas kesempatannya. Maaf ya, suaranya agak sedikit menghilang. Untuk masalah segitiga restitusi tadi ya Miss Uli ya, bagaimana cara manajemen waktu? Itu yang mau saya tanyakan. Karena apabila setiap ada masalah di kelas kita melakukan segitiga restitusi tadi, tampaknya akan memakan waktu yang cukup lebih dibanding dengan penggunaan sistem kita yang lama lah ya. Jadi apakah manajemen waktunya ada seperti itu?
Kemudian juga, sekalian mumpung ini ya, bagaimana untuk menekankan anak bahwa ketika kita melakukan langkah yang pertama tadi, Oh, eee, menstabilkan emosi tadi ya, bagaimana ya. cara menekankan kepada anak-anak bahwa, eee, tindakannya itu tetap salah, maksudnya kan tadi kan, seperti contoh, ini wajar melakukan kesalahan dan sebagainya gitu ya. Apakah tidak akan berdampak bahwa anak akan menyepelekan kesalahan tersebut? Nah, jadi, "Oh, wajar nih, berarti besok-besok, bisa melakukan hal yang sama karena sudah diwajarkan," seperti itu. Ya, Mhm itu mhm. saja sih heeh, yang mau saya coba diskusikan. Kasih Miss Uli, Miss Debbie. Terima kasih Miss Yeni yang telah memberikan pertanyaan dan juga Pak Doni ya. Mungkin 2 pertanyaan dulu untuk langsung dijawab oleh Ibu Uli. Mohon maaf Ibu Neni, apakah sudah siap pertanyaannya? Tadi kayaknya minta di-chat, Bu Debbie ya, tadi. Ya, tapi mohon maaf belum ada untuk chat-nya. Oke, ya baik. Ya. Mungkin 2 pertanyaan dulu ya Bu Uli ya, boleh langsung dijawab. Yang pertama dari Pak Doni, bagaimana apabila anak sudah diterapkan segitiga restitusi tadi, namun masih belum ditemukan penyelesaiannya? Kami persilahkan Mhm. kepada Ibu Uli untuk menjawab. Ya baik. Baik, terima kasih, tadi Pak Doni ya, pertanyaannya bagaimana, kalau, sudah tapi ini sudah memakai dulu ya, sudah memakai penerapan untuk teori segitiga restitusi ini ya Pak Doni ya. Jadi sudah diterapkan tapi, mungkin melakukan kesalahan kembali seperti itu, dengan yang sama. Jadi teori segitiga restitusi ini juga, ada tingkatannya seperti itu ya. Kan tadi ada apa, 3 tahap seperti itu. Mungkin untuk kalau misalkan dia masih ngulang lagi nih, yang pertama mungkin dari 3 itu tadi ya, dari tiga tahapan. Kemudian kalau untuk dia masih melakukan kesalahan lagi nih, mungkin nggak mungkin kan kita ngulang lagi dari awal, "Kamu kenapa lagi, ini lagi," seperti itu ya. Eee, jadi kita bisa skip ya, walaupun kita tetap, mengambil, inti dari, segitiga realistis tadi. Jadi itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, Pak Doni, ini sebenarnya kemarin juga saya tanyakan di, elaborasi pemahaman waktu itu, dijawab dengan, pematerinya waktu itu, bahwa memang tidak semua kasus itu diselesaikan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk kasus-kasus yang memang masih, pada masih sedang lah ya. Kalau untuk narkoba kemudian sampai, yang lainnya itu tidak mungkin kita selesaikan dengan, segitiga restitusi. Nanti ada lagi, prinsip pembelajaran lagi, seperti itu. Gitu, Bu Debbie. Baik, terima kasih Bu Uli. Bagaimana Pak Doni, apakah sudah jelas untuk pertanyaan dan jawaban dari Ibu Uli? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Doni. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yeni tentang bagaimana cara manajemen waktu apabila setiap ada masalah, maka kita tahu bahwa segitiga restitusi ini membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Apakah ada manajemen waktunya dan bagaimana untuk menekankan anak ketika melakukan langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, tetapi tindakannya tetap salah. Kami persilakan kepada Ibu Uli. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama untuk waktu. Jadi kalau untuk waktu ini kita sesuaikan, dulu ya, Ibu Yeni tadi ya, Ibu Yeni, untuk, kita case-nya dulu nih. Misalkan kalau case-nya telat kan mungkin bisa, waktu ini ya, waktu dia telat. Tapi kalau misalkan case-nya adalah dia membuli teman seperti tadi yang sudah, saya lakukan, maka ya waktu istirahat pun bisa seperti itu. Kita untuk sepikan anaknya ya. Jadi kan anak juga akan merasa nanti, merasa minder ya kalau misalkan kita marahnya di depan semuanya, apalagi kasusnya. Jadi tergantung permasalahan juga Bu Yeni. Untuk waktu memang mungkin kita ada beberapa kasus yang kita harus mengorbankan waktu seperti itu Bu, Yeni ya. Jadi nanti bisa
waktu istirahat atau waktu-waktu tertentu yang mungkin agak lenggang seperti itu Ibu. Memang makanya tadi kalau misalkan ini mungkin bisa dipersingkat bagian identitasnya atau bagian, karena kan kadang pertanyaannya kalau anak ini sudah terbiasa kayak tadi yang Pak Doni bilang, kalau dia kasusnya sudah untuk segitiga restitusi yang pertama mungkin kita akan secara penuh nih gitu. Tapi untuk yang kedua misalkan dia masih melakukan yang sama, mungkin tahapannya bisa dikurangi tanpa mengurangi makna dari segitiga restitusi itu sendiri, seperti itu. Itu untuk waktu ya. Jadi fleksibelnya itu ada di kita. Apalagi kalau untuk guru wali kelas ya, wali kelas itu punya waktu yang lebih fleksibel seperti itu dan tergantung kasus seperti itu ya Ibu Debia. Untuk yang kedua tadi mengenai gimana menstabilkan identitas, tapi dia tahu uh, anaknya malah ini sepertinya dimaklumin seperti itu ya. Jadi begini Bu, sesuai dengan yang tadi ada kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasarnya. Jadi kadang alasan ini kita nggak tahu loh gitu, kita nggak tahu kenapa anak ini melakukan seperti ini begitu ya. Jadi memang segitiga restitusi ini kita jangan judging dulu deh sama anak gitu. Karena kita nggak tahu apa alasan dibalik dia berbuat seperti itu. Apakah kebutuhan dia yang tidak terpenuhi seperti itu? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Oke, saya bukakan ini ya, mungkin Bu Debbie ya. Saya bukakan kasus ya, semungkin untuk lebih jelasnya. Sebentar. Memang kalau dilema ya Bu ya, kalau berkali-kali ya. Sebentar, mohon bersabar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ada, Bu Uli. Belum, Miss Uli. Oke, bentar ya. Kok belum ada ya? Mungkin koneksi saya. Ya. Nah, kita buka, coba kita lihat kasus ini ya, Ibu, Bapak Ibu, mungkin Bu Yeni ya, supaya kita diskusinya lebih ini lagi. Ini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya, tapi bukan Pak Doni. Ini kebetulan sama ya Pak Doni ya namanya ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni ini yang sering kali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan atau Bapak lakukan kalau kasusnya seperti ini? Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berbagi, apa yang kira-kira akan dilakukan sesuai dengan pertanyaan pemantik yang disampaikan Ibu Uli. Jadi si Boleh Doni ini dibaca belum minta terlebih dahulu ya. Ada mungkin yang resen Ibu? Pak Ebi? Baik, ada Pak Febri dan juga Ibu Neni yang mengangkat tangan. Silakan Oke, deh Pak Ebi terlebih dahulu, kami persilakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya.
Sebenarnya kasus ini juga pernah terjadi di kelas saya. Oh ya, sebelumnya saya kenalkan diri dulu ya. Saya Muhammad Febri Juniansyah, saya guru SD 156 Palembang. Izin menanggapi dari pertanyaan pemantik ini ya. Kasus ini pernah terjadi juga di kelas saya. Jadi di mana ada satu anak di mana ada bentar Bu ya. Iya, iya. Maaf ya, anak gadis lagi manja. Oke, Iya, lanjut Bu boleh, ya. boleh. Jadi Lanjut, lanjut. kalau saya yang pernah saya lakukan, itu yang pertama saya pasti menegur dulu Bu ya, menegur anak tersebut. Kenapa meminta dengan paksa dengan temannya. Itu kasus pertama. Tapi alhamdulillah pas ditegur sekali, besoknya dia nggak ngulang lagi. Anaknya lumayan nurut lah, tapi nggak nurut. Nah, saya cari informasi dari temannya dan dari dia juga. Kalau memang dari secara ekonomi, memang orang tuanya tuh termasuk yang menengah ke bawah. Jadi Mhm, bisa dibilang dia tuh hampir hampir tidak pernah sarapan, Bu. Hampir tidak pernah mhm, sarapan di sekolah. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi saya tuh ada rasa iba, jadi kita tuh ada rasa iba. Jadi untuk mensiasatinya, kami itu kan di kelas itu ada uang kas anak, Bu, ya. Jadi mereka tuh mhm, kayak inisiatif, itu tanpa saya suruh, mereka tuh kayak inisiatif ada uang kas sendiri. Jadi mereka tuh membantu si anak tersebut untuk membelikan jajan. Jadi tidak mhm, ada istilah yang dia meminta lagi. Walaupun si anak itu tersebut memang jarang sekali ikut menyumbang, uang kas tersebut karena memang dari faktor ekonomi, kadang juga tidak kasih uang jajan, sama tidak dikasih sarapan gitu, Bu. Itu kasus ini seperti itu, hampir sama dengan, pertanyaan pemantik tersebut. Jadi, kalau untuk caranya itu saya cuma lakukan menegurnya hanya satu kali dan alhamdulillah sudah, bisa diatasi dan solusinya itu kami di kelas itu, eee, memberikan sumbangan lah untuk jajan, mereka entah itu 2.000 atau 3.000 seharinya mhm. kayak gitu. Tapi alhamdulillah sudah beberapa hari ini orang tuanya mungkin ada rezeki Bu ya, jadi, saya lihat itu sudah jajan kalau saya lihat Mhm. di kelas sebelum makan kayak gitu Bu. Itu aja Bu Oh, dari iya, saya, iya. terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ebi yang telah berbagi. Selanjutnya mungkin kita bisa mendengarkan dari Ibu Neni, kami persilahkan. Mhm. Ada Ibu Neni mungkin di ini, Bu Ibu Devi ada nggak? Neni, kalau di pesan itu masih di pertanyaan terkait pertanyaan tadi, boleh. Ini mungkin ada yang lain ya, ada beberapa orang. Kami persilahkan kepada Pak Doni terlebih dahulu sebelum Ibu Martina. Kami persilahkan kepada Pak Doni. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi, untuk pertanyaan pemantik ini, pada kasus ini kalau menurut saya agak ini ya, apa, tricky ya. Soalnya, Mhm, di sini tidak terlalu dijelaskan, mhm, tentang kayak profil dari Doni ini, apakah dia termasuk anak yang miskin atau kaya. Namun kalau mhm, memang kejadiannya terjadi dalam kondisi bahwa Doni ini termasuk anak dari kelas menengah ke bawah, nah mhm, untuk segitiga restitusi ini akan sangat sulit dilakukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut Miss Uli tadi jelaskan bahwa segitiga restitusi ini adalah membantu anak menemukan solusi dari permasalahannya. mhm, Sedangkan permasalahannya ini, eee, yang terjadi pada dia, itu masalah ekonomi, terutama ya. Jadi mhm, kalau untuk, eee, penyelesaian masalahnya sendiri dari Doni sendiri, berarti Doni harus, sadar, mungkin dalam artian posisinya, tetapi mhm. memang, jangan lagi meminta yang temannya. Tapi itu menurut saya tidak menyelesaikan permasalahan juga, kenapa? Karena itu tidak menyelesaikan permasalahan kelaparan dari Doni tersebut.
Nah, Mhm, mhm. jadi kalau untuk segitiga restitusi itu agak sulit dilakukan. Tapi kalau kasusnya di sini Doni adalah anak orang kaya memang punya punya sikap yang sering membuli temannya dengan mengambil bekannya, mungkin itu bisa digunakan, Bu. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Doni yang juga telah berbagi ya terkait dengan pertanyaan pemantik tadi. Kami persilakan selanjutnya kepada Ibu Martina yang ingin berbagi pendapat terkait pertanyaan pemantik dari Ibu Uli. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Tapi sebelumnya saya izin off kameranya ya, Ibu ya, nggak apa-apa ya. Perkenalkan nama saya Martina. Kebetulan saya punya pengalaman untuk kasus yang seperti ini. Tapi mungkin ini kasusnya terjadi di sekolah menengah pertama, ya, Bapak Ibu ya. Jadi benar, saya setuju pendapat Pak Doni bahwa segitiga restitusi kalau untuk kasus seperti ini mungkin agak sulit untuk dilakukan. Tetapi, tadi kan, pertanyaan pemantiknya kalau menemukan permasalahan seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Pengalaman saya yang pertama adalah saya akan ya sama dengan Pak Febi tadi bahwa menegur anaknya. Terus, saya ajak ngobrol, saya panggil ke kantor, saya ajak ngobrol, kenapa dia melakukan hal yang seperti itu. Jadi, kayak sharing atau curhat lah istilahnya, curcol-curcol dikit sama anaknya. Jadi, ternyata kalau tadi itu kalau yang Pak Febi itu adalah anaknya memang enggak sarapan, kalau ini ternyata dia ada kecemburuan sama teman-temannya yang orang tuanya itu punya waktu untuk menyediakan atau membawakan bekal gitu loh, Bapak Ibu. Sedangkan dia merasa orang tuanya ada, tapi dia tidak pernah dibuatkan apapun gitu. Dia hanya dibekali dengan uang jajan saja. Nah, jadi di sini dia merasa bahwa kok saya tidak diperlakukan sama dengan teman-teman saya gitu loh. Jadi dia melakukan hal seperti itu adalah sebenarnya untuk mencari istilah melampiaskan rasa kekecewaannya loh Bapak Ibu gitu loh. Jadi, yang dilakukan ya selain itu adalah berarti saya harus berusaha untuk, menghubungi orang tuanya dan menceritakan istilahnya keluh kesah dari anak tersebut kepada orang tuanya. Jadi yang pasti, adalah kita mencari dulu, dasar permasalahan. Kenapa anak ini melakukan hal yang seperti itu. Jadi kira-kira kalau pengalaman saya, Bapak Ibu seperti itu, gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Martina. Baik, Bu Uli tadi sudah ada 3 pendapat ya, 3 masukan juga, Ya, 3 saran, dari Ibu Martina, Bapak Febri, dan juga Bapak Doni. Kami ya, persilakan Bu Uli untuk menanggapi. ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi itu ya, kita kembali ke apa pertanyaannya sama, Bu Yeni tadi. Jadi, dengan kasus itu, jadi kita tahu nih, kebutuhan dasarnya apa. Tadi kalau yang dibilang sama Pak Febri tadi dia kekurangan, ternyata dia memang secara ekonominya kurang, berarti itu adalah kebutuhan, ekonominya ya yang kemudian kalau untuk yang Bu Martina tadi, dia kebutuhan dasarnya yang kita 5 tadi kebutuhan dasar tadi, yang kurang adalah kasih sayang seperti itu. Dia hanya nyari perhatian seperti itu, Bu, ya. Jadi kadang, dalam segitiga restitusi pun juga kita tahu gitu Bu, kalau kita dalam menstabilkan identitas kita yang mungkin kenapa tadi saya tidak berikan secara seluruh seperti itu ya. Ini kalau kondisinya kita nggak tahu background atau latar belakang anak ini seperti apa. Jadi untuk menghindari judging seperti itu Bu Yeni ya. Jadi kalau untuk tadi menstabilkan identitasnya ini agak susah, takutnya dia nanti salah. Kadang kita juga harus perlu tahu, kalau untuk yang pertama ya, ini ya case-nya ya Bu Yeni ya, kalau untuk yang kita sudah tahu kemudian masih melakukan lagi, itu berbeda lagi case-nya seperti itu. Kita berbeda lagi cara kita menanggapinya. Jadi benar kalau kita dari segitiga restitusi ini tadi kita juga harus tahu
Jadi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di anak ini. Kalau misalkan dia ini, oh ternyata cuman nyari perhatian doang gitu. Kalau nyari perhatian doang berarti kan kasih sayang dia yang kurang. Atau dia hanya pengen diakuin nih, oh ternyata aku paling hebat, aku bisa untuk ngambil nih makanan teman-temannya. Berarti kebutuhan pengakuan bahwa dia hebat, bahwa dia berkuasa, bahwa dia ini gitu ya. Itu berarti kebutuhan dasar dia yang itu tidak terpenuhi seperti itu, Bu Yeni. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Yeni? Apakah sudah cukup jelas jawaban dari Ibu Uli? Ya, makasih ya Miss Uli ya. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa ya Ibu Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru hebat, kita lanjutkan ke pertanyaan ya. Masih ada satu pertanyaan Bu Uli dari Ibu Neni. Boleh. Ya, pertanyaannya, di sebuah sekolah dasar terjadi kasus pencurian uang saku antara dua siswa, yaitu Andi dan Budi. Andi mengambil uang Budi tanpa sepengetahuannya. Ketika hal ini terungkap, pihak sekolah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi dan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam kasus Andi dan Budi. Baik, Mbak Uli, mungkin ini terkait dengan pencurian uang ya, Mbak Uli, yang lumayan cukup besar juga ini masalahnya. Besar Kami ya. persilakan. Jadi sebenarnya sudah kita bahas bahwa tidak semua segitiga restitusi itu ada kasus-kasus besar seperti narkoba, terus pencurian yang besar-besaran. Tapi kalau ini pencuriannya masih sebatas ini ya, sebatas yang curi uang 1.000 2.000 mungkin bisa ya kita lakukan segitiga restitusi. Apalagi kalau dia sudah tahu nih yang ini yang mencuri. Makanya tadi kita sepikan seperti tadi yang sudah saya kasih tadi contohnya untuk yang membuli teman itu mungkin hampir mirip seperti itu. Cara kita solusinya adalah kita menyepikan dulu nih anak gitu ya. Kalau kita sudah tahu benar-benar bahwa anak ini yang mengambil gitu ya. Jadi yang pertama di stabil identitas ya, penyabilan identitas ya. Kita tanya tentunya, saya dengar kamu mengambil uang teman si ini, misalkan si A atau siapa tadi ya, Miss ya, namanya. Saya tahu biasanya si ini nggak pernah, karena ini mungkin kasusnya yang pertama kan. Saya tidak pokoknya kita buat identitas dia tuh bukan pencuri gitu ya. Jangan buat dia ini seolah-olah aduh waktu dia dipanggil, aduh ibu ini pasti nuduh saya seorang pencuri gitu ya. Jadi kenapa? Tanya dulu kenapa dia ini? Apakah tadi 5 kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi gitu ya. Misalkan dia memang tidak punya misalkan. Orangnya saya terpaksa Miss ini atau saya terpaksa Bu, saya terpaksa Pak untuk melakukan ini gitu ya. Ya, walaupun bukan kita tidak membenarkan kata Bu ini tadi, nanti anak merasa ininya benar tindakannya. Tapi dalam kasus ini bukan dibenarkan, tapi ya kita memaklumi bahwa dia kekurangan, bukan kita benarkan bahwa tindakannya, tapi kita memaklumi seperti itu. Karena dia orang yang tidak punya misal. Oh, berarti terus dari situ kita baru ke validasi tindakan ya. Apakah jadi menurut kamu gimana nah ini? Apakah benar tindakannya? Nanti tidak mungkin dia membenarkan ya untuk validasi tadi ya. Oh ya, ya saya ini Bu sah-sah saja. Jadi kita masih arahkan lagi tuh pertanyaannya. Jadi seperti itu ya. Jadi sampai dia mengakui kemudian tapi tadi intinya kita harus stabilkan dulu identitasnya bahwa kita tidak mengejudge dia bahwa dia ini seorang pencuri. Ya, kita hanya tindakannya yang salah, tapi kita tidak ngejudging dia bahwa dia ini seorang pencuri. Jangan buat dia merasa dia sebagai seorang pencuri seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan salah. Kalau dia sudah mengakui, ya sudah mengakui kesalahannya, akhirnya kan pasti setelah stabilitas kan berarti dia sudah mengakui kesalahannya seperti itu ya. Kalau sudah dia mengakui ini baru kita arahkan. Jadi solusinya bagaimana menurut kamu? Nah, seperti itu. Jadi kita menuntut anak untuk menemukan solusi itu sendiri. Begitu ya, Ibu Neni Triana, Masya Allah, saya tahu ini luar biasa, Ibu Neni. Baik, terima kasih Ibu Uli. Alhamdulillah nampaknya sudah 60 menit berlalu ya. Bagaimana Uli, apakah kita lanjutkan pertanyaan? Boleh, mungkin kalau masih ada boleh Ibu. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada webinar malam ini.
apabila ada pertanyaan terkait dengan budaya positif yang tentunya baik kita terapkan di sekolah kita. Kami persilahkan apabila masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan budaya positif. Baik, dari Ibu Martina Eka Putri yang mengangkat tangan. Kami persilakan kepada Ibu Martina untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu. Langsung aja ya, Bu Uli. Iya. Kebetulan saya baru bertugas di sekolah dasar nih Bu Uli. Kebetulan juga dapatnya kelas rendah. Saya tertarik dengan tema yang keyakinan kelas tadi. Gimana ya Bu Uli, kalau misalnya kelas atas kan atau ini kalau untuk keyakinan kelas kan kita bisa minta mereka menuliskan pendapat mereka gitu ya. Kalau untuk anak kelas 1 kira-kira cara yang baik gitu loh Bu Uli, untuk membuat keyakinan kelas itu gimana sih Bu Uli kira-kira gitu loh. Iya, iya, Makasih iya. Bu Uli atas jawabannya. Luar biasa. Baik, luar biasa pertanyaannya ya Ibu Martina ya. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Baik, ada Bapak Febri yang mengangkat tangan, kami persilahkan. Baik, Bu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu Uli ya. Simpel aja, tapi susah jawabnya kayaknya Bu ini. Saya juga pusing gimana Bu ya cari jawabannya. Bagaimana cara menerapkan budaya positif untuk anak yang spesial di kelas Bu ya? Di mana anak tersebut ketika kita sudah tegur dengan beberapa kali, tapi nama anaknya spesial Bu ya. Dia tuh anaknya suka ganggu orang, tapi ketika diganggu dia tantrum Bu. Emosinya meledak-ledak Bu, kayak gitu Bu. Nah, jadi itu saya ini suka, ya udah saya diemin aja. Nah, kalau sudah didiemin aja tuh bakal diem sendiri sebenarnya, cuman itu selalu berulang dan hampir setiap hari Bu, seperti itu Bu. Mohon Bu ya, kalau punya solusi yang baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Febri atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab ya Bu Lia, pertanyaan dari Bu Martina dan Bapak Febri. Kita cukupkan 2 pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan dari Ibu Martina, bagaimana cara yang baik untuk untuk membuat keyakinan kelas bagi anak kelas rendah, terutama anak kelas 1? Kami persilakan Bu Uli. Baik, terima kasih. Ini saya juga sebenarnya agak takut ya menjawabnya ya, karena ini case-nya adalah anak yang di kelas rendah. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini, Bapak Ibu ya, sebenarnya pada dasarnya adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi untuk metodenya tidak harus sama. Tadi sudah saya bilang ya, bahwa tidak harus sama kita nulis di kertas, kita nulis ini tidak harus seperti itu, tapi yang pada intinya adalah ini kesepakatan bersama bahwa anak juga memberikan pendapatnya ya. Jadi kalau misalkan Bu Martina tadi mau kasih coretan ya pasti susah begitu ya. Boleh mungkin ditanyain ke anaknya satu-satu boleh, misalkan ibu di depan atau dengan cara yang kira-kira apa nih, boleh angkat tangan. Jadi tidak semua anak itu mungkin tidak semua anak bisa berpendapat begitu ya. Tapi kalau ditanya satu-satu boleh, "Kira-kira apa ya?" Misalkan si Febri, "Menurut kamu kita mau buat ini apa ya? Keyakinan kelas kita apa ya?" Gitu. Terus kemudian, "Martina, ini nih." Nah, seperti itu ya. Jadi tidak mungkin menulis kalau misalkan memang itu tidak mungkin untuk dilakukan, seperti itu ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ini keyakinan kelasnya itu bersama, bukan bukan aturan dari gurunya, seperti itu. Jadi untuk metode mungkin Bapak, Ibu karena tadi ada yang bilang belum ya kebanyakan ya, jadi kita juga tidak bisa meminta pendapat ya, bahwa untuk guru-guru yang kelas bawah gitu ya. Itu kalau dari saya mungkin bisa itu Bu Martina ya untuk ditanya satu-satu atau boleh raise hand satu-satu kita yang akan menuliskan, "Oh tadi dari sini ini." Ya karena kalau untuk kalau untuk yang kelas atas mungkin lebih mudah, di kelas bawah mungkin gurunya juga andilnya lebih banyak seperti Ibu. Tapi poin paling pentingnya adalah keyakinan bersama-sama, bukan hanya aturan dari guru, seperti itu. Itu untuk yang Bu Martina. Baik, terima kasih Bu Uli. Bagaimana Ibu Martina?
Ya, Apakah terima ada kasih hal Bu Li. Kembali Iya. kasih, Bu. baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Febri terkait dengan penerapan budaya positif. Nah, Pak Febri bertanya bagaimana cara menerapkan budaya positif terutama untuk anak yang mungkin spesial ya, walaupun sudah ditegur beberapa kali tapi tetap dilakukan. Mungkin ada saja ya Bu Uli ya kalau di kelas itu Iya. yang sudah berapa kali ditegur tapi masih juga melakukan. Baik, Iya. terima kasih, kami persilahkan kepada Bu Uli. Baik, terima kasih Pak Febri. Katanya pertanyaannya susah dijawab ya, benar ya. Karena untuk guru-guru yang memang belum kompeten di situ, makanya diadakannya lah kolaborasi Pak Febri ya, kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain atau guru yang memang mengajar di sekolah luar biasa ya. Kita bisa tanyakan di situ, kita bisa kolaborasi bagaimana penerapan untuk anak-anak yang spesial ini. Karena gimana pun, walaupun mungkin Pak Febri sudah pengalaman nih, udah berapa tahun, atau mungkin saya atau Miss Yeni dan lain ada Bu Cici, Bu Martina udah biasa sebenarnya setiap tahun dapat terus nih, ya dapat terus anak yang spesial begitu ya. Tapi memang kita harus akui bahwa untuk itu kita tidak mungkin kita belum ada background ilmunya seperti itu. Jadi kita perlu untuk langsung ya dengan mungkin bisa berkolaborasi Pak Febri ya. Kita tanyakan dulu solusi yang terbaik ya. Kalau guru-guru SLB pasti dia sudah terbiasa dengan itu. Makanya kita bisa berkolaborasi atau kita bertanya mungkin kalau ada teman Pak Febri ya, gimana nih solusinya gitu. Karena tidak bisa disamakan ilmu kita kan yang selama ini kita belajarnya ya untuk anak-anak yang biasa bukan yang luar biasa seperti itu ya. Itu Pak Febri. Yang pertama adalah kolaborasi dulu Pak Febri dengan guru-guru di SLB atau ada saya lupa ya apa ya mungkin Bapak Ibu guru yang tahu nama ininya ya lembaganya itu memang yang menyediakan. Kalau sekolah-sekolah yang bagus Pak Febri biasanya ada untuk itu. Ya, memang Artinya gini Bu ya, berarti, sekolah itu harus siap memfasilitasi untuk memanggil yang tadi yang berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang sudah yang sudah pengalaman Bu ya? ya. Oh, iya Pak Febri. Kalau misalkan mungkin agak lama misalkan sekolahnya belum bisa untuk memanggil nih gitu. Mungkin ininya sellernya agak mahal nih misal. Pak Febri mungkin bisa tanyakan kepada kan kita luas ya, guru-guru kan mungkin pasti kenal ya. Kita bisa bertanya juga nih dengan guru-guru lain. Jadi berkolaborasi ini Pak Febri tidak hanya dengan yang guru itu tadi ya, tapi dengan guru-guru sekolah kita yang lain kita bisa bertanya bahwa oh saya ada pengalaman seperti ini, ada nggak kira-kira kenalan atau ada nggak kira-kira solusi seperti itu Pak Febri ya. Jadi tidak langsung kita memanggil itu bukan jalan satu-satunya, tapi kalau itu malah lebih bagus lagi kita bisa panggil ya, kita bisa ini berarti sekolahnya jadi kalau misalkan sekolahnya tidak memfasilitasi itu atau belum bisa memfasilitasi itu, jadi anak-anaknya kita bisa tanya nih sesama guru atau kita bisa tanya sama guru yang lain seperti itu, Pak Febri. Baik Bu Li, terima kasih atas jawabannya Bu ya. Sama-sama Pak Febri. Baik, terima kasih kepada Pak Febri dan Ibu Martina. Apakah kita akan membuka sesi ketiga? Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang masih mungkin punya pertanyaan karena semakin malam ini semakin asik kayaknya diskusi kita ya, pembahasan terkait budaya positif ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, Bu Li, nampaknya oh ada Ibu Yeni dan oh iya baik. Sebentar. Sebentar. Baik, ada Ibu Yeni yang nampaknya tertarik ya, mungkin terkait pembahasan-pembahasan yang sebelumnya kita diskusikan. Kami persilakan kepada Ibu Yeni untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Miss Debbie dan juga Miss Uli. Cuma sekedar ingin bertanya saja Bu Uli ya, kan kami belum berpengalaman jadi CGP nih, jadi belum tahu
apa itu segitiga restitusi dan lain sebagainya juga baru dari Miss Uli nih. Masya Allah luar biasa. Jadi tadi kan kalau di pembahasan di awal itu tidak menerapkan hukuman. Baik untuk hukuman cukup jelas bahwa banyak dampak yang kurang baik untuk hukuman itu sendiri. Dan juga reward tadi juga kalau untuk dampaknya juga betul bisa dipahami juga. Nah, hanya saja yang ingin saya diskusikan ini kan penanggulangan ketika anak-anak melakukan hal-hal yang kurang baik atau kurang tepat. Nah, bagaimana dengan sistem apresiasi? Banyak juga hal-hal baik yang anak lakukan seperti itu. Nah, apakah sikap kita kalau untuk yang tidak baik kan kita ada segitiga restitusi dan lain sebagainya tadi. Nah, bagaimana dengan tindakan-tindakan baik, sedangkan tadi untuk reward sepertinya sudah kurang sudah tidak begitu disarankan lagi lah ya intinya ya. Sudah harus pemahaman yang anak-anak betul-betul memahami nilai-nilai dengan keyakinan tadi. Nah, apakah ada alternatif khusus gitu untuk tetap mengapresiasi kebaikan-kebaikan yang anak-anak lakukan? Itu saja sih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yeni. Menarik juga ya bahasanya terkait dengan Reward. reward. Apakah ada cara lain mungkin untuk mengapresiasi atau memberikan penghargaan bagi murid-murid yang mungkin sudah mengikuti keyakinan kelas dengan baik dan lain-lain. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yeni, luar biasa ya. Sebenarnya ini harusnya Bu Yeni yang jadi pembicara. Luar biasa sekali untuk itu tadi. Sebenarnya ini lebih ke posisi kontrol sepertinya yang Ibu Yeni tanyakan, bahwa ada penerapan sebagai hukuman, sebagai teman, merasa bersalah seperti itu ya. Untuk reward ini malah kita diperlukan untuk menghargai sebenarnya Bu Yeni ya. Sebenarnya untuk posisi kontrol itu tidak salah, tapi memang hanya mungkin ininya Bu ya, lebih diminimalisirkan ya, karena ada beberapa dampak yang sangat negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan reward itu sebenarnya sah-sah saja kalau dampaknya itu tidak yang sampai berbahaya seperti itu Bu ya. Tapi memang tetap untuk yang ini ya Bu ya, kita memang untuk reward itu bisa yang kayak tepuk tangan, berarti ngasih penghargaan gitu ya, bukan yang kayak lebih ke imbalan gitu ya. Mungkin reward yang dimaksudkan adalah imbalan. Oh, nanti kalau ini kamu dapat hadiah apa gitu ya misalkan. Itu lebih ke situ. Tapi kalau untuk penghargaan malah anak-anak ini butuh penghargaan begitu ya. Butuh penghargaan, butuh diapresiasi anak-anak kalau dia sudah bisa jawab, oh kasih tepuk tangan, apalagi dia sudah ke depan gitu ya, yang anak-anaknya dulunya diem, dia nggak ini kan, kalau nggak dikasih, karena reward atau penghargaan itu tidak, karena ini nih paradigma orang yang selalu bahwa kalau reward itu harus berupa barang, berupa yang mahal, berupa yang seperti itu Bu Yeni ya. Tapi di sini kita sarankan untuk lebih ke perasaan senangnya gitu ya. Perasaan dihargainya, bukan yang reward yang kita selalu gadang-gadangkan. Nanti dapat ini loh gitu. Nanti kalau kamu ini kayak hukuman pun, nanti kalau kamu ngerasa bersalah, kalau kamu salah kamu bakal dapat hukuman ini. Nah, itu yang tidak dianjurkan begitu ya, yang kita hindari gitu. Bukan yang kalau kita ngasih penghargaan misalkan dia di depan, wah kamu hebat sudah bisa ini, itu kan termasuk penghargaan juga. Itu termasuk juga reward juga sebenarnya. Cuman mungkin paradigma yang reward orang-orang atau guru-guru, tapi saya yakin sih kalau guru-guru di sini luar biasa semua seperti itu ya. Begitu Debbie. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Yeni? Apakah sudah Jadi cukup tetap untuk jawabannya? harus memotivasi ya. Iya, Iya, memotivasi. Siap. Makasih Miss memberikan Uli. motivasi kepada murid-murid. Baik, terima kasih Ibu Uli atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan. Bagaimana, apakah masih ada pertanyaan lagi terkait dengan materi kita pada malam hari ini? Yang memang kita sebagai guru baiknya melakukan budaya positif ya Ibu Uli ya.
Karena mengingat Ya, dengan perkembangan zaman ini tentunya murid pun berbagai macam ya, watak dan ya. karakternya. Oke. Sebenarnya cukup ya Ibu Debbie ya. Baik, ya nampaknya untuk diskusi malam kita ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Karena memang dari beberapa pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang telah dilontarkan tadi sudah sangat jelas terkait dengan materi kita tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Terutama kita sebagai guru yang sudah sepatutnya kita harus mewujudkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi webinar kita tentang sosialisasi, pemahaman, dan penerapan budaya positif, yang mana budaya positif ini menjadi tanggung jawab kita bersama yang harus senantiasa diamalkan sehingga dapat diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah. Kita juga sebagai guru mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan ke teman-teman kita lainnya, terutama Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, yang bisa berbagi kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan juga menyempatkan waktunya hadir pada webinar malam ini. Tapi sebelum itu, sebelum saya menutup webinar kita malam hari ini, saya ada sedikit pantun. Boleh dijawab Boleh, dengan cakep ya Bapak Ibu ya. boleh, Ke boleh, pasar boleh. membeli minyak. Cakep. Cakep. Malah membeli banyak alpukat. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak. Semoga webinar kali ini memberikan banyak manfaat. Saya Deli Amin. Farisa selaku moderator, mohon maaf bila terlanjur kata dan terlampau cara. Terima kasih juga kepada Ibu Uli yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita senantiasa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bu Uli, Bu Debbie. Terima Halo, kasih. terima kasih luar biasa Malam. waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian webinar diseminasi penerapan budaya positif. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.